Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Fikri Hekal dengan NIM S1S1221110 dari jurusan Informatika Fakultas Teknik di Universitas Aluleo. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan penjelasan terkait materi Classification MPLS. Nah, mungkin langsung saja pada materinya. Eh, dari sini. Multilayer Perception and Backpropagation. Nah, MPL sendiri itu terdiri dari satu lapisan input atau lapisan pass-through, ya, satu atau lebih lapisan TLU atau threshold logic unit yang disebut eh, yang disebut sebagai lapisan tersembunyi atau hidden layernya, dan satu lapisan terakhir yaitu TLU yang disebut sebagai lapisan output. Nah, lapisan yang dekat dengan lapisan input itu biasanya disebut lapisan bawah atau lower layer, sedangkan lapisan yang dekat dengan output disebut lapisan atas atau upper layer. Nah, berarti ini artinya bahwa si MLP sendiri atau multi layer perception sendiri adalah kayak sebuah jenis jaringan saraf tiruan atau neural network yang terdiri dari beberapa lapisan neuron. Nah, ada layer input atau lapisan inputnya, yang dimana sih lapisan pertama ini yang menerima data masukan atau bersifat pass-through, yang artinya dia itu tidak melakukan komputasi, dia hanya meneruskan data. Nah, yang kedua ada hidden layer atau lapisan tersembunyi, yaitu lapisan antara input dan output yang melakukan pemrosesan menggunakan TLU atau neuron dengan fungsi aktivasi. Lalu ada output layer, yaitu lapisan output, yaitu lapisan terakhir yang menghasilkan prediksi ataupun jawaban yang kita cari. Nah, backpropagation, yaitu algoritma pelatihan MLP untuk menyesuaikan bobot neuron dengan menghitung gradien errornya atau kesalahannya dari si output ke input secara berulang. Nah, ada lower dan upper layer, yaitu pertama itu lower layer, yaitu lapisan dekat input, misalnya kayak hidden layer pertamanya. Sedangkan si upper layer atau lapisan dekat output itu kayak hidden layer terakhir atau output layernya. Nah, di sini ada gambar 10.7. Nah, bisa dilihat di sini untuk output layernya, yaitu layer-layer terakhir yang akan mengeluarkan hasil prediksi misalnya, dan ada hidden layer atau layer yang tersembunyi yang terletak di antara input layer dan output layer. Dan ada input layer yang tidak melakukan pemrosesan data atau informasi yang dimasukkan, tapi dia hanya meneruskan si datanya. Nah, contohnya, nah jadi misalnya kita akan memasukkan data. Nah, datanya akan masuk ke hidden layer, hidden layer ke input layer. Yang di sini, data akan masuk ke sini lalu akan diteruskan ke dalam hidden layernya. Nah, di dalam hidden layer, data akan diproses, misalnya kayak diklasifikasikan di dalam hidden layer. Nah, setelah hasilnya sudah ada, hidden layer akan meneruskan datanya tadi ke dalam output layer, dan output layer lah yang akan memberikan hasil itu ke kita sebagai penelitinya. Seperti itu. Nah, eh, when an aural net ANN contains a deep stack of hidden layer,
It is called a deep neural network atau ANN, DNN. The field of deep learning study DNNs and more generally model containing deep stack of computation. Even so, many people talk about deep learning whenever neural network are involved, even shallow and fast. Nah, jadi apa itu DNN? Eh, jika kalau ANN atau neural network itu memiliki banyak lapisan tersembunyi atau deep stack of hidden layer, maka disebut DNN atau deep neural network. Nah, bidang deep learning sendiri dia itu mempelajari DNN dan model lain yang menggunakan banyak lapisan komputasi. Jadi banyak orang yang bilang kalau neural network itu sebagai deep learning. Jadi ya. Nah, jadi dulu itu peneliti kesulitan melatih multilayer perception atau MLP. Jadi pada tahun 1986 yaitu David Rumelhart, Hinton, dan Williams itu menemukan algoritma backpropagation yang masih digunakan sampai sekarang. Nah, backpropagation sendiri adalah gabungan dari gradient descent dan cara menghitung gradien secara efisien. Algoritma ini juga kayak menghitung seberapa besar setiap bobot atau weight dan bias yang mempengaruhi error, baru dia sesuaikan untuk mengurangi si error tersebut. Nah, adapun cara kerja dari algoritma backpropagation, yang pertama itu forward pass atau melangkah maju. Yang pertama adalah forward pass, yaitu data akan dimasukkan ke input layer. Kita lihat sini. Nah, misalnya data akan dimasukkan di input layernya, lalu akan dihitung lapisan demi lapisan hingga output layer. Jadi setelah data dimasukkan, maka akan dihitung di tiap lapisannya. Misalnya adalah 3 lapisan, maka akan terjadi 3 kali perhitungan sampai akhirnya dia akan sampai ke output layer. Nah, hasil perhitungan tiap lapisan itu akan disimpan karena akan digunakan di backward pass-nya. Nah, selanjutnya akan dihitung errornya, yaitu membandingkan output jaringan dengan target sebenarnya menggunakan loss function. Misalnya kayak ada MSE untuk regresi, mean square error untuk regresi gitu. Nah, selanjutnya ada backward pass atau langkah maju. Nah, kita akan menghitung si kontribusi error dari setiap bobot menggunakan chain rule atau aturan rantai dalam kalkulus. Nah, proses ini dimulai dari output layer kembali ke input layer. Nah, jadi tadi kan kita sudah simpan hasil perhitungan dari tiap layernya, maka ketika hasilnya sudah selesai, maka akan dikembalikan lagi di input layernya. Nah, selanjutnya ada update bobot dengan gradient descent. Nah, setelah gradient error diketahui, bobotnya itu akan diperbarui untuk dikurangi errornya. Proses ini akan diulang hingga model cukup akurat. Jadi hal tadi setelah terjadi perulangan mungkin bisa dibilang di sini akan terus dilakukan sampai si model mencapai eh, performa terbaiknya. Nah, mengapa sih fungsi aktivasi ini penting? Nah, awalnya itu sebenarnya MLP atau multilayer perception ini itu menggunakan fungsi tangga atau step function. Tapi tidak ada di training, tidak bisa di training karena gradientnya itu sama dengan nol atau gradient descent-nya itu tidak bekerja. Nah, solusinya maka kita akan pakai fungsi aktivasi nonlinear. Seperti pertama itu ada sigmoid. Ada sigmoid dengan simbol O atau Z. Outputnya itu antara 0 dan 1. Berguna untuk klasifikasi binar.
Nah, ada juga tan atau hyperbolic tangent. Mirip, dia ini akan mirip seperti sigmoid, tapi outputnya itu antara min 1 dan 1. Ini akan membantu mempercepat pelatihan. Lalu ada ReLU, yaitu Restive Linear Unit. Dengan match-nya itu sama dengan 0. Dia ini lebih cenderung lebih cepat dan bekerja lebih baik di banyak kasus. Nah, mengapa kita harus menggunakan, kenapa harus non-linear? Jadi, hanya ada transformasi linear. Jika hanya ada transformasi linear, maka DNN itu dalam apapun hanya setara dengan satu lapisan. Tidak bisa memodelkan masalah kompleks. Dan dengan fungsi aktivasi nonlinear, DNN itu bisa mempelajari hubungan yang sangat kompleks, bahkan mendekati fungsi apapun. Nah, misalnya contoh analoginya, bayangkan kayak ada seorang murid yang belajar matematika. Nah, si forward pass itu akan mengerjakan soal atau prediksi, sedangkan dia akan menghitung error, yaitu membandingkan jawabannya dengan kunci. Lalu ada backward pass yang menganalisis di mana ia salah, misalnya ada lupa rumus atau perhitungannya yang salah. Lalu ada update bobot, yaitu memperbaiki cara belajar, misalnya lebih banyak latihan aljabar. Lalu seperti itu. Jadi fungsi aktivasi ini ibarat cara berpikir yang non-linear. Jika hanya menghafal tidak bisa menyelesaikan soal baru. Jadi dia akan terus mempelajari dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di sebelumnya sampai dia mencapai performa yang lebih baik. Jadi kesimpulannya si DNN atau DNN itu adalah neural network yang lebih banyak lagi lapisan-lapisan. Sedangkan backpropagation itu algoritma pelatihan dengan gradient descent dan menghitung gradien secara efisien. Nah, di sini bisa dilihat untuk gambarnya. Ini adalah fungsi aktivasi dari dalam neural network. Mm-mm. Apa itu fungsi aktivasi? Fungsi aktivasi itu adalah tombol on off atau kayak semacam pengatur di setiap neuronnya yang menentukan seberapa kuat sinyal diteruskan ke neuron berikutnya. Nah, tanpa fungsi aktivasi, neural network hanya bisa mempelajari hubungan linear atau seperti garis lurus, padahal dunia nyata penuh dengan pola kompleks yang tidak linear. Nah, selanjutnya jenis ini dari aktivasi. Nah, pada gambar 10.8 itu menunjukkan beberapa fungsi aktivasi dan turunannya. Yang pertama ada step fungsi atau fungsi tangga. Step function. Bisa lihat ini untuk step function yang warna merah. Ini. Nah, cara kerja dari si step function itu jika kita melakukan inputan, maka dia akan ke threshold lalu output. Lalu dia menyala. Nah, sedangkan jika kita inputnya itu lebih kecil, oh, jika inputannya itu lebih besar dari si threshold, maka outputnya sama dengan 1. Nah, sedangkan jika inputannya itu lebih kecil atau sama dengan threshold, maka outputnya itu sama dengan 0 atau dia akan mati. Nah, masalah dari si step function sendiri itu tidak bisa dipakai di DNN karena gradientnya itu 0. Tidak bisa di training dengan backpropagation. Nah, selanjutnya ada sigmoid yang garis titik-titik hijau. Nah, cara kerjanya itu dia mengubah input ke rentang 0 sampai 1. Jadi bentuknya itu akan seperti huruf S. Dia begini. Nah, kegunaannya sendiri itu cocok untuk klasifikasi biner, misalnya kayak prediksi antara ya dan tidak. Nah, masalah dari si sigmoid sendiri itu kalau kita input sangat besar atau sangat kecil itu gradientnya hampir nol atau masalahnya di finishing gradientnya. Nah, selanjutnya ada tan yaitu hyperbolic tangent. Cara kerjanya itu sebenarnya mirip sigmoid tapi dia itu outputnya dari min 1 sampai 1. Tang yang biru sebenarnya sama dengan sigmoid tapi dia lebih jauh parameternya.
Jadi keuntungannya itu akan membantu memposatkan data di sekitar nol dan mempercepat pelatihan. Nah, selanjutnya ada ReLU atau Reciprocated Linear Unit yang warna ungu. Itu cara kerjanya jika input lebih besar dari nol, maka outputnya itu sama dengan input. Nah, kalau inputnya itu lebih kecil atau sama dengan nol, maka outputnya itu sama dengan nol. Jadi kegunaannya itu kayak cepat untuk dihitung dan tidak ada vanishing gradient untuk input positifnya. Tapi masalahnya dia itu neuronnya itu bisa mati jika kayak inputannya itu selalu nol atau dying real ReLU. Nah, kenapa sih si turunan atau derivating itu penting? Nah, backpropagation itu menggunakan turunan fungsi aktivasi itu tuh untuk menghitung seberapa besar bobot yang harus disesuaikan. Contohnya, misalkan turunan sigmoidnya itu kecil di ekstrim, maka dia akan memperlambat pelatihan. Sedangkan kalau turunan ReLU-nya itu satu untuk input lebih besar dari nol, maka gradientnya itu tetap kuat. Nah, jadi misalnya kayak analogi sederhananya ini begini. Bayangkan kayak fungsi aktivasi itu seperti volume speaker. Jadi untuk step function, dia itu hanya ada tombol mute dan full volume. Jadi dia tidak fleksibel, jadi hanya ada mati dan full volume. Sedangkan si sigmoid atau tan, dia itu bisa mengatur volume perlahan, tapi kayak kadang terlalu pelan. Nah, sedangkan si relay itu volume bisa langsung penuh kalau ada suara, tapi mati total jika tidak ada. Tapi dia itu lebih cepat error dibanding Minowai. Seperti itu untuk analoginya. Jadi kesimpulannya, fungsi aktivasi itu memberi kayak nonlinear pada neural network sehingga bisa mempelajari pola yang kompleks. Nah, ReLU itu paling banyak dipakai karena sederhana dan efisien. Sedangkan sigmoid atau TAN itu bisa dipakai untuk kasus khusus, misalnya outputnya yang probabilistik. Dengan kombinasi fungsi aktivasi dan backpropagation, maka neural network itu bisa digunakan untuk kayak misalnya pengenalan gambar menggunakan CNN, pemrosesan bahasa menggunakan RNN atau transformers, atau prediksi data time series dan lain-lain. Nah, kita masuk pada materi regression MLPS atau multilayer. Nah, penjelasan tentang MLP regresi yaitu multilayer perception yang bisa digunakan untuk melakukan prediksi nilai numerik atau regresi. Seperti contohnya kayak harga rumah, posisi objek dalam gambar, suhu, kecepatan, dan lain-lain. Nah, struktur dari output layer untuk regresi sendiri yaitu prediksi satu nilai. Contoh, misalnya kayak kita kan memprediksi nilai harga rumah. Maka satu neuron outputnya itu tanpa fungsi aktivasi. Misalnya kita prediksi satu nilai itu maka sama dengan ada satu neuron output yang tidak memiliki fungsi aktivasi. Nah, prediksi multinilai, misalnya contohnya kayak koordinat dan ukuran objek. Maka akan ada beberapa neuron output. Kayak misalnya kita prediksi posisi X dan Y, itu dua neuron. Sedangkan prediksi posisi dan ukuran, maka ada X, Y, width, dan height. Jadi ada empat neuron. Nah, fungsi aktivasi di output layer. Nah, pertama ada bebas nilai atau outputnya itu bisa positif atau negatif, yaitu tanpa fungsi aktivasi. Benar. Lalu misalnya outputnya itu harus positif, maka kita pakai ReLU atau soft plus yang lebih halus dari ReLU. Nah, outputnya itu dalam rentang tertentu, misalnya kayak 0 sampai 1 itu sigmoid atau min 1 sampai 1 itu 10.
Nah, ada loss function untuk regresi. Nah, selanjutnya ada loss function untuk regresi. Ada yang namanya mean square error atau MSE. Dia itu lebih cocok untuk data dengan sedikit outlier. Lalu ada MAE atau mean absolute error, itu lebih rebus terhadap outlier. Ada Hubbard loss atau gabungan dari MSE dan MAE yang bagus untuk data berisik. Contohnya kayak prediksi harga rumah pakai MSE, maka dia akan fokus pada akurasi rata-rata. Jika ada harga ekstrim atau outlier, maka MAE atau Hubbard. Nah, misalnya analogi sederhananya begini. Bayangkan untuk MLP regresi seperti mesin tebak harga. Nah, inputnya itu fitur rumah, yaitu luas, kamar, dan lokasi. Sedangkan outputnya itu harga. Ada satu neuron jika tebak harga saja. Tapi kalau empat neuron, maka kita tebak posisi dan ukuran tanahnya. Nah, fungsi aktivasinya, yang pertama itu tanpa aktivasi, maka harga bisa 1M atau 500.000. Itu tidak realistis. Nah, selanjutnya relu. Harga selalu positif, minimal 0. Lalu ada sigmoid, harganya itu antara 0 sampai 1M jika datanya itu di scale. Nah, loss functionnya, misalnya MSA itu salah 100 juta dihitung lebih berat daripada 10 juta. Sedangkan MAE salah 100 juta sama dengan 10 kali lebih buruk dari 10 juta atau linear. Jadi kesimpulannya untuk MLP untuk regresi fleksibel, bisa prediksi satu atau banyak nilai sekaligus. Nah, kita pilih fungsi aktivasi outputnya itu sesuai kebutuhan. Misalnya, kalau kita ingin yang bebas, kita pakai linear. Kalau positif, kita pakai relu atau soft close. Dan kalau kita mau terbatas, kita pakai sigmoid atau tan. Nah, kita juga bisa memilih loss function berdasarkan datanya. Misalnya, kalau kita pakai MSE, kita itu pakai data bersih. Sedangkan MAE atau Haber itu kalau ada data yang outlier atau anomali. Nah, bisa dilihat di sini itu ada tabel 10.1 itu untuk penjelasan sederhana terkait arsitektur dari MLP untuk regresi. Yang pertama ada input layer, dengan jumlah neuronnya sama dengan jumlah fitur input. Contohnya kayak prediksi rumah tadi, luas, kamar, lokasi itu sama dengan 3 neuron input. Nah, gambar MNIST 28 kali 28 pixel itu sama dengan 784 neuron input. Nah, selanjutnya kedua ada hidden layer atau lapisan tersembunyi. Jumlah lapisannya itu biasanya 1 sampai 5 lapisan, tergantung kompleksitas masalahnya. Nah, jumlah neuron per lapisan biasanya itu 10 sampai 1100 neuron. Semakin kompleks masalahnya itu semakin banyak juga neuron atau lapisannya. Contohnya kayak misalnya kita prediksi suhu, maka satu hidden layer itu dengan 10 neuron. Nah, contohnya kayak eh, kita prediksi kompleks itu contohnya kayak seperti harga rumah di suatu perkotaan. Itu 3 hidden layer dengan 50 neuron seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi aktivasi hidden layer. Itu ada relu yang paling umum dan ada selu untuk arsitektur khusus. Nah, selanjutnya ada output layer atau lapisan output. Nah, jumlah neuronnya itu misalnya prediksi satu nilai, contohnya harga, itu maka satu neuron. Tapi jika kita prediksi multi nilai, contohnya kayak koordinat X dan Y, maka dia ada di 2 neuron. Nah, contoh penerapannya misalnya seperti ini. Misalnya kita punya kasus untuk memprediksi harga mobil. Misal inputannya itu sama dengan 5 fitur, yaitu ada tahun, kilometer, merek, mobil, dan lokasi. Ini kan totalnya ada 5 neuron input. Maka hidden layernya itu ada 2 lapisan dengan 20 neuron masing-masing atau aktivasi relu. Kita gunakan aktivasi relu.
Jadi outputnya itu sama dengan satu neuron tanpa aktivasi dengan prediksi harga dalam rupiah. Nah, loss functionnya MAE karena mungkin ada mobil langka yang harganya ekstrim. Nah, selanjutnya kita masuk pada classification MPLS. Nah, MLPS sorry. Nah, MLP sendiri itu bisa kita gunakan untuk berbagai tugas klasifikasi, dari yang sederhana, binary hingga kompleks atau multi-kelas. Nah, penjelasannya misalnya begini. Pertama itu ada binary classification atau klasifikasi biner. Contohnya spam satu atau bukan spam. Misalnya ada spam, kita nilai satu, dan bukan spam, kita nilai 0. Maka output layernya itu ada satu neuron dengan aktivasi sigmoid yang outputnya itu probabilitas antara 0 dan 1. Contohnya 0,8, maka 80% kemungkinan spam. Nah, loss functionnya itu binary cross entropy. Nah, selanjutnya ada multi-label classification atau klasifikasi multi-label. Nah, dia itu contohnya kayak untuk memprediksi apakah email itu spam dan urgen atau bisa kedua-duanya. Output layernya kayak bisa beberapa neuron atau satu per label. Itu masing-masing itu pakai sigmoid. Contohnya kayak neuron satu probabilitas spamnya itu 0,9 dan neuron 2 probabilitasnya itu urgen 0,4. Jadi loss functionnya itu binary cross entropy per neuronnya. Nah, berbeda dengan binary, bisa kita prediksi banyak label sekaligus, misalnya spam plus urgen. Jadi outputnya itu tidak harus berjumlah satu, tapi bisa dua. Yaitu bisa output spamnya 90% dan output urgennya 40%. Nah, selanjutnya ada multi-class classification atau klasifikasi multi-class eksklusif. Contohnya kayak klasifikasi digit MNIST 0 sampai 9 hanya satu digit per gambar. Jadi output layernya itu satu neuron per kelas dengan total ada 10 neuron dengan aktivasi softmax. Nah, softmax sendiri itu memastikan total probabilitasnya itu sama dengan satu. Contohnya itu outputnya sama dengan 0,1, 0,7, 0,2 sampai 0,0. Nah, prediksi kelasnya itu 1 dengan hasil 70%. Jadi loss functionnya itu kategorikal cross entropy. Analoginya itu kayak pemungutan suara. Jadi setiap neuron memilih satu kelas dan softmax-nya itu menghitung presentasi suara. Nah, di sini ada gambar 10.9 yaitu eh, struktur dasar MLP modern dengan tugas klasifikasi multi-kelas. Misalnya kayak untuk mengenali digit 0 sampai 9. Nah, di sini ada seperti gambar tadi ada yang namanya input layer. Itu fungsinya untuk menerima data. Lalu ada hidden layer atau lapisan tersembunyi. Ini itu untuk memproses pola yang kompleks dari data yang kita inputkan. Dengan sini fungsi aktivasinya yang digunakan ada ReLU, yang paling umum kita gunakan karena efisien. Nah, selanjutnya ada output layer dengan softmax. Ya, ini berfungsi untuk menghasilkan probabilitas dari tiap kelas. Misalnya probabilitasnya itu digitnya 0 sampai 9 dan jumlah neuronnya itu 1 dengan neuron per kelasnya. Nah, contohnya kayak 10 neuron itu untuk digit 0 sampai 9. Nah, jadi mungkin itu saja hasil pemaparan materi dari saya terkait materi em, the multilayer perception and backpropagation dan juga MLPS, regresi MLP dan classification MLP. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.